Pagi semuanya, good morning. Good morning, hai. Pagi dari Bojonegoro, halo Bojonegoro. Aduh kesiangan belum kesiangan. Ini baru mulai banget. Azalea Glory, selamat pagi. Sugeng Enjing Solo. Manado Kia apa kabar? Kok Kia apa kabar? Gimana sih cara menyapa kalau di Manado? Bahasanya gimana? Lupa aku tuh. Selamat pagi Cimahi, selamat pagi Kendari. Wow, Gorontalo. Aku tuh kayaknya mau ke Gorontalo deh. Kak, cara join grup YOLO gimana? Masuk ke Instagram accountnya YOLO @YOLO_podcast_id. Lalu kemudian di situ ada tata caranya. Tata cara nggak tuh? Gresik Jawa Timur, Sugeng Enjing, pagi Semarang. Ikut half marathon di Gorontalo, nggak half, kayaknya 10 kilo aja. Anak hard rock jadi naik. Apanya naik nih? Kak, bahas manajemen waktu. Intinya disiplin. Kak Iwet gak ngantuk? Kak, ngantuk banget. Kelihatannya masih lelah sekali. Iya. Cuma kalau misalnya aku gak siaran, nanti pada nanyain. Ya gak tuh? Dave mana ya kira-kira ya? Bener, hari ini batik day. Aduh, tadinya tuh mau pakai baju batik. Tadi pagi-pagi tuh kayak harusnya udah mandi, udah siap-siap. Cuma aku nggak kuat banget. Gila, capek, gila, ya. Good morning. Coba ya, Dave. Oh, multi guest baru kelihatan. Enggak, kadang suka gitu. Gitu. Mm-mm. Gila lu, gila. Kenapa gila? Lu dapat salam Dari tadi Najong. dari Osi. Osi TikTok. Iya. Lalu ketemu Osi. Iya, kemarin di 40 jam Good Morning Hard Rocker Show. Oh, pasti Osi nanya, kenapa itu sih deh bisa sampai dia manggil gue apa ya? Kak Mas. Kadif. Dia sampai pegang tangan gue. Sahabat kamu kenapa? Terus gue gini, itu dah, gue bilang. Terus gue tanya gini, nggak bisa kamu bantuin? Nggak bisa kak, udah sistem. Dia bilang gitu. Terus gue gini, oh ya udah. Orang dia bantu sih, dia appeal gitu. Terus dia bilang gini, memang Kak, kamu melakukan hal itu, jadi kamu nggak bisa kita bantuin apa-apa. Oh ya udah, gue sih arah pertanyaan gue lebih kepada gue harus melakukan apa sekarang. Ternyata there's nothing I can do. Iya, udah ini aja apa namanya tungguin aja gitu sampai itu selesai. By the way, gue juga mau mengucapkan turut berbela-sungkawa untuk Bella, Ciki, dan juga Mas Ikang Fauzi atas berpulangnya Mbak Marisa Haq dini hari tadi jam 2 pagi. Gue kaget sekali terus terang karena nggak pernah tahu Mbak Marisa sakit ternyata ya, atau memang mendadak ya, karena sampai sekarang belum ada berita kenapa meninggalnya Mbak Marisa Haq. Iya, gue bahkan baru taunya dari siaran ini nih. Teman-teman nih yang pertama kali menginfo. Gitu. Semoga kuat ya Bella, Ciki, Mas Ikang. Diikhlaskan, disabarkan. Gitu. Serangan jantung katanya. Oh, cuman belum ada rilis resmi ya, jadi kita nggak tahu apakah benar atau tidak gitu. Masa tadi ngomongin masalah ini sekedar mengingatkan, sama-sama mengingatkan ya, ternyata live itu bisa di-ban selain dari omongan host,
tapi juga dari komentar. Oh iya. Tadi ada yang mengingatkan, jadi kita juga saat berkomentar harus sama-sama menjaga gitu. Hmm. Jadi memang memang benar-benar ekosistem yang sama-sama dijaga lah. Tapi yang kemarin mah kayaknya memang udahlah gue nanya, teman-teman jawab ya teman-teman nggak salah gitu. Iya, betul sekali. Terus gue juga mau mengucapkan selamat untuk teman-teman di Hard Rock FM. Selesai loh, Bo, 40 jam mereka. Gila. Lo kemarin nungguin sampai detik terakhir countdown Iya. kemenangan. Iya, sampai bener-bener mereka 40 jam dan gue bersyukur sekali Sarah, Marco, Dimas Pabelo, produsernya itu berhasil melaluinya tanpa kurang satu apapun. Gue udah khawatir sekali karena gue tahu kondisinya Marco kan namanya anak muda ya, Bo. Hidupnya tuh kayak aur-auran aja gitu, nggak makan sayur. Terus abis itu begadangan segala macam. Dia benar-benar ikutin eh, olahraga. Terus dia mencoba makan sayur, dia check up. Gue luar biasa sih. Cuma nanti akan kita cek beberapa hari lagi betul. Cek tensi, cek segala macam gitu. Yang gue lihat video yang ada lu sama Angie sih pucat dia ya. Ya pucat, Bo. Itu kan di jam kita udah kayak mau tinggal 7 jam apa 33 jam itu udah mereka Hmm. gitu. Tapi yang gue happy dan gue bangga sekali adalah they nail themselves. The whole team. Hmm. Itu yang menurut gue luar biasa sekali karena eh, mereka membuktikan bahwa mereka bisa beradaptasi walaupun terseok-seok ya. Tadinya kan cuma mau siaran radio kan. Hmm. 40 jam, mecahin rekornya Gofar. Gofar Terus berapa ya? Gofar tuh 34. 34. Terus gue bilang gini, kalau radio aja nggak ada serunya, nggak ada news value-nya karena ya selain challenge, gue juga mikir what's the news value ketika nanti gue akan bikin press con, gue sebar rilis segala macam gitu. Karena ya udah siaran radio 40 jam tuh ya oke gitu ya, lo hebat. Tapi terus gitu. Terus akhirnya gue bilang gini, mereka terus ngapain dong gitu. Sempet emosi, Bo. Terus gue bilang gini, live TikTok dong. Tadinya gue mikirnya live begini doang, Bo. Hmm. Di challenge, dia berpikir pakai OBS. Udah kayak Good Morning America. Ini seru loh, bagus. Justru harus begitu. Jadi racing the bar kan? Exactly. Jadi bener-bener dia bikin set sofa. Terus abis itu ada pindah segmen. Dan gilanya ya, produser-produsernya itu kan masih muda-muda banget ya, Dev ya. Berkreasi mereka bikin segmen namanya Pansos. Pantauan sosial. Oh, apa itu? Bahas trending, bahas Oh, apa yang lagi diomongin sama orang-orang di luar, bahas berita current issue. oh. Terus pakai TV-TV gitu juga. Jadi TV-nya nampilin misalnya, oke di Twitter lagi trending apa gitu. Oke, ini gue lihat deh itu kemarin Putri sama Iya. Dewi ya. Iya, ada Putri Dewi, ada Putri sama Rafli, ada Putri sama Iqbal, Putri sama Anton, rame-rame. Hmm. Gitu. Terus terakhir mereka udah bingungnya udah mau 40 jam udah kehabisan berita. Kayaknya nggak ada yang trending lagi. Ya mau 40 jam. Belum ada perubahan berita, say. Ember. Akhirnya main tebak-tebakan atau nggak tebak-tebakan kita zaman dulu yang ini yang misalnya gini. Aku mau pergi ke bulan. Aku mau bawa 12 barang. Aduh, gue udah lupa loh itu cara mainnya. Aduh, please deh. Lu tahu kan mainan puyeng itu kan? Ih, gue mikir loh. Iya, itu seru banget mereka main itu gue sampai gini. Anjrit, nggak beda gitu maksud gue kayak masih itu aja mainannya. Tuh, dan ternyata teman-teman di sini banyak yang komentar katanya segmen pansos itu lucu loh. Lucu banget sampai mereka bilang katanya bikin terus Kak pansosnya. Nanti dibikin, pasti dibikin.
Dibikin, pasti dibikin. Kalau Terus seru, kalau lucu pasti diterusin. iya, iya, seru, seru, lucu, terus udah gitu ya udah kemarin hebat lah mereka. Keren. Walaupun Kemarin masih kenapa banyak yang aku nggak ikutan? Karena gue lagi flu, gue tuh takut nularin. Kemarin tuh lagi Heeh. parahnya gue. Iya, ada yang bilang technical isunya banyak. Iya, namanya juga baru pertama. Kemarin juga namanya namanya orang ya, Bo ya, penonton tuh emang bener-bener aduh, komplain aja udah gitu. Kak, ngelek-ngelek, Kak, suaranya. Kak, gambarnya, Kak, ininya. Iya, kita juga berusaha kok di sana untuk ngebenerin semua technical issue itu. Cuma kan ya, gue udah bilang pokoknya, oke, nih abis ini kita coba langsung atasi ya technical issue ini, terus kemudian alat segala macam kita kita perbaiki. Karena kemarin tuh gini, kenapa gambarnya burem? Mereka pakai kamera, kameranya kan horizontal, Bo. Hmm, Terus gue bilang enggak, TikTok itu formatnya vertikal, hmm. di crop. Oh. Ketika di crop pecah gambarnya. Gitu. Tapi anyway, berhasil melakukan itu kan sebuah prestasi ya. Gue sih cuma pengen tahu itu pakai 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 kayak gadget kayak kita gini nggak sih Nek untuk live Iya. stream? Nggak. Kameranya kamera profesional. Iya terus ditembaknya nggak melalui account TikTok beneran. Pakai apa? Pakai OBS namanya. Makanya gue bilang pakai sistem. Jadi Oh, kayak ada mixernya gitu loh. Jadi dari akun dari kamera masuk ke mixer, dari mixer baru ke ditembak ke TikTok. jadi nggak perlu pakai handphone standby begini. Gue nggak bayangin Ya. 40 jam tuh handphone beleduk dah. Iya dah. Enggak. Hmm. Oh begitu. Oh itu namanya OBS. Kayak si yang ada tuh di TikTok kan ya detik siaran pagi kan juga begitu tuh. Iya, bener. Detik atau detik pagi gitu. Iya, kayaknya udah enggak tapi ya, apa masih ya? Oh gitu. Heeh, kayaknya udah enggak deh. Hmm. Nggak tahu juga gue. Cuma ya gitu deh pokoknya. Nah, sebelum saya lupa ya teman-teman tentang mug itu tadi ada dua orang ya. Mug gimana? Mug gimana? Oke, gini ya teman-teman ya. Aku ingin meluruskan. Kasihan temennya Iwet yang namanya Hanum. Hanum itu bukan artisan pembuat mugnya. Jadi teman-teman jangan DM untuk PO ke dia. Ya, ternyata dia bukan yang bikin mug. Tenang, ya. Hanum sampai udah tuh mahnya gerdnya kambuh gara-gara diberondongi oleh. Gue tuh kadang-kadang kalau kayak gini ya, Bo, suka ketawa-ketawa sendiri ya. Jadi gini, kan kita kan si Hanung sampai DM gue sama Iwat, dia screen capture, orang-orang pada mendadak follow dia merasa dia nobody, orang-orang tuh memberondongi dia dengan pertanyaan tiap hari, Kak, maknya udah belum? Kak, udah belum maknya? Dari Jerman, dari Dubai, dari Tokyo. Sementara kemarin tuh gue baru sedih gitu gara-gara manajer gue biasa. Kan lu suka gitu gak sih Iwat? Ada manajer gue baru presentasi ke calon klien. Terus kan gue bilang, ini dong pasang iklan di Duet. Gue bilang gitu kan iklannya nggak mahal. Terus kliennya tuh tipikal klien konvensional gitu loh, Wet, yang nggak ngerti TikTok dan nggak pernah dengerin Duet siaran pagi gitu. Kayaknya itu bukan aim kita deh gitu. Soalnya kayaknya kalau kalau iklan di TikTok itu nggak membawa pengaruh apa-apa ya dalam growth sosial media gue. On the other side, gue tuh lagi baca chatnya Hanum yang ini, Bo, please stop. Ini orang-orang pada pesen maknya belum ada. Kan rasanya gue screen capture, gue kirim ke si bapak. Ini loh Pak, maksudnya kita jualan maknya nggak ada aja laku. Maknya nggak ada Pak. Objektifnya beda-beda kali. Iya. Dia apa? Produk apa kliennya? Nggak apa-apa anyway. Ya gue sih ketawa-ketawa aja, orang kan beda-beda ya. Cuman mumpung ingat, jadi teman-teman please stop nanya mak sama Hanum. Jadi gini, Hanum udah ngasih artisan yang membuat maknya. Tugas gue, kalau Iwet udah kebanyakan pekerjaannya, tugas gue untuk kontak si artisannya. Oke? Teman-teman tenang, nanti akan gue umumin ya gimana cara pesennya dan jenisnya kayak apa. Oke? Gitu ya sayang ya. Jadi tenang aja, gue akan umumkan sesegera mungkin.
Emang, nah, kalau lo, ntar gue mesti tanya sama si Iwet berapaan sih harga maknya, apa sih, gimana gitu ya. Lah, Ntar kok tenang nanya kok. sama gue lagi? Iya, 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 iya. Kak, iya, iya, iya. Kan yang ngasih Hanum. Iya, iya, nggak usah tanya Iwet. Tenang, Iya, lurus. iya. Gue akan usahakan meneruskan usulan teman-teman membuat 4 jenis cuaca yang beda-beda ya. Awan, hujan, apalagi kemarin ya. Eh, cerah, berawan, hujan, badai. Oh iya, cerah, berawan, hujan, badai gitu. Nah, pelangi satu lagi. Berapaan harganya? Belum tahu. Aku tanya dulu ya sama artisannya gitu ya teman-teman ya. Iya. Tapi yang pasti kayaknya nggak 100.000 deh. Soalnya kan kalau dia artisan bikin sendiri, bikin satu-satu gitu kayaknya nggak 100.000-an ya. Iya, makanya gue bilang kayaknya sekitar bisa 200-300 ribu tuh harganya. Iya. Ada yang bilang paling mak nggak sampai 100 ribu, belum tentu Ini, sayang. ini mah bukan mak yang bikin di pabrik yang tiba-tiba sekali cetak Iya. 2.000 pieces. Yang ini satu-satu ayang dia bikinnya. Enggak, beda, beda. Kan kita geng puyang. Iya, ini mak-mak puyeng gitu yang. Kalau geng puyang tuh nggak yang samaan, nggak bisa samaan kita. Makanya gue pas lo pada nanya, mau gue nggak bisa. Ini cuma punya saya nggak bisa tuh yang bareng-bareng sama orang lain gitu. Lu ada tendensi gitu ya? Iya, Lu ada tendensi begitu ya? ada. Jadi lu tuh maunya kalau beli barang, apa yang lu punya, apa yang lu temui, apa yang lu beli, nggak dibeli sama orang banyak. Bukan. Gue gini, gue menyukai dan menghargai barang-barang one of a kind. Iya, gue menyukai dan menghargai barang-barang one of a kind. Nah, kalau udah one of a kind gitu, maka ekspektasi gue adalah tidak banyak yang punya. Oh, oh, Itu oh disebutnya barang. bukan gue nggak mau berbagi sama orang lain, bukan. Tapi dan ketika gue punya satu gitu ya, yang bener-bener one of a kind, itu gue rawat bener-bener karena it's a one of a kind gitu. Oh, ngerti. Oh, jadi itu disebutnya barang-barang one of a kind ya. Iya. Iya. Lo perhatiin kan kayak misalnya baju gue gitu ya. Gue kalau beli baju terlepas dari memang yang baju hari-hari gitu ya. Mm-mm. Gue akan rela gitu mengeluarkan uang banyak untuk misalnya dia bilang ini dibuat sama artisan selama berapa puluh jam menggunakan apa-apa. Gue tuh selalu gini, gue pegang pertama gini bahannya. Bahannya unik atau tidak. Hmm. Kalau bahannya ternyata biasa, motifnya. Hmm. Kalau motifnya unik atau enggak. One of a kind apa enggak? Kalau misalnya motifnya, ini gue rumus gue nih kalau gue beli baju. Kalau motifnya biasa, modelnya. Hmm. Dah tiga itu aja gue. Detail model tuh gue perhatiin banget. Kalau misalnya itu udah memenuhi syarat, harganya misalnya agak mahal gitu ya, gue beli. Oh, jadi ibarat department store, lu tuh goods dep gitu ya? Atau di atas itu? Udah nggak ada juga sih goods dep. Cuman maksudnya, iya, department store yang one of a kind itu apa sih? Kalau dulu tuh ada namanya kulot, bukan. Apa ya? Oh, Yang di Paris yang warnanya biru, oh, kolot. collect, goblok. Kasar lagi ntar di band lagi. Ko- Collect. Ya itu kolet. Misalnya kolet gitu. Oh, iya kan goods dep kan niru-niru collect. Iya, ya memang. Makanya Kayak kita saling melengkapi karena gue tuh nggak one of a kind. Gue tuh I buy things that I like. Gue nggak peduli dia bikinnya susah, dia bikinnya banyak. Gue itu jamak gitu. Gue tuh matahari gitu. Galeri Iya, Lafayette di Paris tuh kan kayak matahari ya. iya, iya, iya. Tapi Mm-mm. nggak harus mahal ya, teman-teman. Iya, iya. Iya, gue nggak harus mahal. Kalau misalnya murah tapi one of a kind, kayak misalnya kalau gue lagi traveling gitu, gue suka tuh ke pasar-pasar yang pasar-pasar art gitu. Oh, gue suka tuh. Oh, Ya, cak tuh kan murah kan? tattoo Chuck, ya, Murah kan? Tapi kan murah. suka ada tuh yang kayak anak-anak sekolah fashion lagi mau mulai merintis, dia bikin toko di situ kan? Iya.
Nah, gue suka tuh ke situ. Iya, Gue iya. lihat gitu, gue pegang. Kalau berkualitas bagus gue beli gitu. Iya. Iya sih, iya sih. Itu kayak kayak kemarin ya gue nemu di Bright Spot ada satu brand. Aduh, ada deh istilah mereka tuh menurut gue puyeng juga tuh. Mereknya Toko Oh, toko Didio. ah Toko Didio. Bo, barang-barangnya dia mahal-mahal loh. Jangan tersinggung ya. Mahal-mahal tuh maksudnya nyampe 1 juta. Iya. Sementara gue ngelihat ini, this pieces does not look new. Nggak kelihatan kayak barang baru gitu. Kayak kita ke pasar ular. Terus gue nanya gini, ini tuh kan gini, aku mau beli ini dong gitu. Berapa? 990. Kaos bola atau jersey sport gitu yang di nyet 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 gitu. Terus gue gini, ini apa? Gue gini, ini kalian yang bikin? Enggak sih Pak, Bapak gue dipanggil Iya. yang jaga. Enggak sih Pak, ini kita repower. Bukan Repower. repower. Bukan repower. Oh, Bo. Repurpose ya? Apa sih, Bo? Iya, iya, upcycle itu. Ya tapi dia nggak kata recycle. Iya, 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 gue ngerti, gue tahu, gue tahu. Oh, gitu Iya. istilahnya beda lagi tuh gue baru gini. Apa tuh maksudnya? Jadi barangnya udah ada, udah pernah hidup sebelumnya, udah pernah dipakai, ada masa hidupnya. Terus kita kita ganti bentuknya, desainnya. Gue gini, waduh, puyang. Iya, itu tuh kalau di Amerika ada namanya bode. Oh, Di bode New tuh York. begitu. Bode itu barang bekas, bahan bahan bekas kayak kayak tonton one off. Oh, Toton One Off tuh, oh, refurbish, rework. Kemarin bukan itu sih kata-kata yang dia pakai. Aduh, damn it, gue udah apalin, lupa lagi. Bukan repurpose. Bukan apa ya? Ada deh, pokoknya keren gitu juga tuh kata-katanya. Iya. Jadi toko Didio itu sama kayak Bode di New York, sama kayak ada beberapa lagi brand yang kayak gitu, Toton One Off. Jadi misalnya mereka pakai spray, mereka pakai kilt selimut, mereka pakai upholstery dari sofa, mereka pakai itu tadi jersey bola gitu. Tuh, ya. Puyeng nggak tuh? Puyeng. Enggak, Tapi taplak bagus. meja. Iya. Tapi bagus. Bagus. Itu happening banget loh, Bo. Toko Didio itu. Iya, tokonya, boothnya dia rame banget. Iya. Mereka kan jual di Tokopedia ya, kalau nggak salah. Itu habis terus barangnya. Iya. Nah, lu masih bisa tuh pakai itu ya. Gue tuh nggak nyampe tuh kayaknya seni gue. Kenapa? Gue beli tuh Toton One Off. Oh, Citra, Mas Iwat masih bisa nyambung sama yang begitu-begituan. Gue gue Duh. kalau yang kayak gitu-gitu tuh gue suka tuh Dave tuh. Karena Oh, menurut gue kayak wow, dia kepikir ya. Dan ya. itu tuh menurut gue nyata tau nggak loh? Dalam arti, Gini, biar gue cerita. Kan kadang-kadang nih ya ngomongin soal upcycling ya, terus abis itu recycle produk, repurposing, rework atau apapun itu, kan banyak brand juga melakukan itu ya. iya. Bener nggak? Ya, Mm-mm. brand-brand yang memang menjual produk fashion secara mass. Belum tentu fast fashion ya, Hmm. belum tentu gitu, tapi mereka menjual dalam jumlah banyak lah pakaian. Sementara mereka tahu di satu sisi limbah fashion itu adalah penyumbang limbah, salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia. Hmm. Oke, ya kan lo kalau misalnya pakai kaos gini, berapa lama sih umurnya? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, abis itu lo buang kan? Mm-mm. Paling lo jadiin pel-pelan, jadiin lap gitu. Bener nggak? Mm-mm. Abis itu kemana? Dibuang. Dan baju-baju seperti ini tidak terserap loh oleh bumi. Mm-mm. Lo tahu itu kan? Mm-mm. Nah, brand-brand itu tuh suka ada yang bikin campaign-campaign tuh. Peduli lingkungan, Ya, ya. Bikin apa misalnya eh, betul-betul apa? menerima baju-baju bekas untuk kemudian kami repurpose. Oh, Bikin pameran instalasi apalah-apalah. mengusung zero waste. Zero waste apa-apa gitu ya. Oh, Sementara gini, Nek,
PR stunt. Hmm. Apa nih? Gimmick apa beneran? Oh, maksudnya lu mempertanyakan integritas programnya. Sebenarnya bukan integritas programnya, tapi lebih kayak gue nyebutnya gini. Orang kalau merasa bersalah, Oh, terus dia perbaiki dengan seperti itu gitu. jadi ini tuh kayak out of guilt gitu ya. Iya, out of guilt. Oke. Kayak kayak misalnya gitu ya, perusahaan rokok gitu ya. Hmm, Perusahaan rokok itu kan udah jelas produknya tidak bagus kan. hmm, Mereka merusak kesehatan masyarakat dong. hmm, Bener nggak? hmm, Bikin yayasan kan pada hmm. mencerdaskan anak bangsa, menyehatkan bangsa, mengini, mengitu, mengapa segala macam. Pendidikan apa? Hmm. Out of guilt. Iya, greenwashing Nggak, katanya rupanya. greenwashing. Nggak salah loh, nggak salah loh, Iya. nggak salah. Cuma maksud gue kayak, oke, I got your point gitu. So they can sleep better at night Yes, to wash their conscience. yes. Makanya gue sekarang agak lebih hati-hati ketika diajak kayak, iya mas, kita mau punya purpose ini. Gue akan gini. Aku cek dulu ya hulu ke hilirnya seperti apa. Mampu. Kalau misalnya memang bener-bener bersih ujung ke ujung, ayo gue ikutan, gue bantu. Lu sempat baca nggak sih kalau brand baju berinisial Z itu di luar negeri, dia udah bikin tuh katanya itu adalah responsnya dia terhadap limbah fashion di bumi ini. Dia bikin satu section menerima, jadi customer bisa menjual dan membeli barang second brandnya dia. Ya, Jadi iya, kayak thrifting tapi khusus buat brand itu. iya, betul, betul. Gue nggak tahu di sini akan masuk apa enggak, tapi we'll see ya. Iya, iya, bener. Makanya gue lebih menghargai yang tadi itu tuh, Hmm. upcycling, Mm-mm. terus apa tadi repower apalah itu istilah lo. Gue lebih menghargai itu karena mereka benar-benar memikirkan secara kreativitas bagaimana caranya Hmm. supaya itu barang berguna lagi gitu. Bicara mengenai upcycling ya, gue mau membahas mengenai, karena kan konten episode YOLO yang terakhir itu adalah banyak tuh mendapatkan respon putus pertemanan, ya kan? Kan biasanya putus itu kita cuman kenal breakup itu dari pacaran. Ternyata anak sekarang juga kenal, bukan anak sekarang, kita juga mengenal temenan tuh bisa putus loh gitu. Nah, menurut kita waktu di podcast kan kita membahas, cuma kita nggak sempat mention tuh, supaya pertemanan nggak putus, pertemanan tuh harus selalu di upcycle nggak sih visi misi dan kedekatannya? Kata kunci upcycling ya. Oh. Masuk ke topik pertemanan ya. Jadi gue flu nih. Mampus! Lu coba ulang. Coba ulang, bilang. By the way gue flu nih. Flu lagi, Bo. Lu flu lagi. Yang flu terus tuh lu, gue enggak. Iwa tuh soalnya seneng banget kalau gue bilang, wait gue flu. Komentarnya dia bukan, oh cepat sembuh ya, atau drink fluid, vitamin. Dia pasti komentar gini, flu lagi loh, flu lagi. Kayak ibarat, wait gue kalah judi lagi. Kalah lagi. Gue gantian ke lo lagi, oh flu lagi. Kesel. Gue baru flu loh, ya Allah, jahat banget deh lo. Gue udah sembuh apa loh. Kemarin kan pada nanya ya, Mas Dave kenapa nggak datang pas sesinya podcast YOLO? Gue bilang, lo nonton gak sih? Lo nggak nonton ya? No. Gue bilang gini, Mas Dave kena mental. Hah? Kena mental kenapa? Akun TikToknya di-ban, badannya anget langsung. Tapi itu jadi topik perbincangan kemarin. Langsung semua pada manner langsung pas lagi live. Oh iya, gara-gara Iya, semua langsung belajar. pada hati-hati. Iya, pintar. Kita harus pintar. Karena ya menurut gue ya, pelajaran dari... Nanti ingetin dong, gue mau ngomongin pertemanan upcycle. Iya.
menurut gue ini juga obrolan yang menarik nih. Kita nih penyiar radio dan presenter TV, sebetulnya kita kan udah terbiasa jaga sikap ketika Betul. mikrofon nyala. Iya apa enggak? Iya, Karena iya. radio kan ada kaidah-kaidah yang harus kita pegang. TV juga, kalau kita nge-MC juga. Nah, pada saat kita kenalan nama podcast, kita kenalan nama sosial media, kita tuh kayak kaget gitu. Oh, ternyata ngomong tuh boleh ya sebegitu bablasnya. Oh, ternyata bercanda tuh boleh ya sebegitu bablasnya. Oh, spill tuh boleh ya sejujur itu. Gitu, Wet. Jadi ada unsur kebablasan sih kita. Gegar budaya. Iya, kita nih gegar budaya. Padahal sedianya sebelumnya kita tuh rem kita tuh udah pakem loh. Betul. Rem kita tuh pakem karena kita biasa, karena iya kan, lo tuh biasa menggawangi acara kan di media yang konvensional, yang aturannya aduh banyak sekali. Nah sekarang mungkin kita harus belajar kembali ke kaidah seperti kaidah-kaidah yang lama gitu loh. Nona Nona Nata bilang, Kak Dev aja kali, kalau Kak Iwet sih masih pakem. Monyong. Loh, kasar lagi kan? Monyong tuh cute loh. Monyong. Masa? Bicara mengenai upcycle pertemanan. Oke, kenapa sih tiba-tiba lo beralih ke upcycle pertemanan ini? Apakah benar-benar pure karena potongan dari podcast YOLO yang baru saja kita naikkan di Instagram dan juga di TikTok? Yes, among many other things. Oke. Sama gue tuh banyak melihat diri gue, kehidupan pribadi gue. Lo sempat lihat gak sih penelitian Oxford apa Stanford gitu, Web, yang jadi dia grafis gitu ya. Peserta surveinya itu dari usia 10 sampai usia 80. Terus? Time span yang mereka luangkan bersama teman, bersama keluarga, bersama partner, bersama dirinya dia, itu grafiknya kelihatan tuh. Dan as we age, yang satu-satunya yang grafiknya konstan, itu adalah waktu yang kita luangkan bersama dua orang, teman dan diri sendiri. Oke. Pasangan, saudara, anak menurun. Masa? As we grow old. Oh iya? Yes. Terus? Poin dari survei itu mengatakan bahwa lu tuh harus bisa berteman sama diri lu sendiri, satu. Dua, lu maintain dengan baik teman-teman lu sampai lu tua nanti. Karena mereka lah yang akan menjadi porsi terbesar kehidupan lo, time spend terbesar kehidupan lo. So it's friend? Yes. Yang konstan itu temen sama diri sendiri. Kalau yang lain tuh declining. Ya sekarang wajar lah, Web. Anak, time spend lo sama anak ketika mereka kecil, mereka mau sama lo. Tapi kan begitu mereka gede, mereka kawin, mereka akan sibuk dengan kehidupan mereka sendiri dong. Betul. Udah gak terlalu nyari lu dong. Paling bagus ketemu lu seminggu sekali. Kayak gue tuh, ponakan gue. Ketemu gue cuma seminggu sekali. Iya. Iya kan? Iya. Pasangan. Nah, pasangan gimana ceritanya? Nah, pasangan juga hasil surveinya juga gitu loh, Web. Awal-awal ketemu kan kayaknya intens banget gitu, ngapa-ngapain mau bareng-bareng. Kenapa gini? Intens. Kenapa gak gini aja intens banget gitu? Gak ada gerakan. Kalau berpasangan harus ada gerakan. Ya, intens. Makanya kayak tepuk tangan. Paham? Makanya jangan dipancing temennya. Heran. Yang salah gue lagi. Gue selalu salah. Gue tuh lagi berpikir ya, ini alam semesta ini lagi mau ngasih tau apa sih sama gue? Kenapa kayak semua-mua tuh gue pasti yang salah? Alam semesta. Lanjut. Jadi hubungan berpasangan tuh juga menurun. Iya. Lah, bosen soalnya. Iya dong, Web. Lah, ponakan adik gue aja sama ipar gue, kalau udah di rumah anak-anak lagi nggak ada, satu di atas, satu di bawah. Satu di atas nonton Netflix, satu main PS di bawah. Cuman ngobrol ada di satu ruangan kalau gue nongol. Oh ya? Begitu dong. Kalau kawin udah 20-30 tahun, udah bosan juga kali yang. Oke. Anyway, jadi the moral of this survey adalah lo harus bina dengan baik pertemanan lo. Oke.
Plus, kan lu juga teman-teman suka baca ya, ada survei yang bilang resep umur panjang itu adalah teman-teman. Nah, gue nonton dokumenter di Netflix. Gue nangis loh nonton ini. Ini dokumenter mengenai pertemanan. Judulnya Will ngantuk. Temennya ngobrol ngantuk. Iya, ngantuk ya, pengen tidur. Ya, seru. Soalnya energinya udah dihabisin buat Sarah sama Marco. Ya, gue nggak dapet energinya. Yang nonton ini nggak ada artinya buat lo. Ngantuk. Tiduran. Kalau ngantuk tuh rebahan. Gila, ngomel. Emang kalau udah sembuh flu tuh enak ya. Mau ngomel tuh nggak sesek ya. Masih ada di lak-lakan gue nih, teriak gue. Badan nggak sumeng tuh enak ya. Emang enak. Sumeng, nikmatin. Sakit ya? Sakit. Lo lagi nggak nyaman apa lagi sih? Enggak, gue gak. Gue tahu banget tuh perasaan lu pasti gini. Aduh, boleh gak sih gue merem aja 5 menit aja gitu ya. Ini bahkan ketawa merem gini enak banget ya. Iya kan? Kan kalau hari pertama mau flu tuh gitu kan, kayaknya gini. Aduh, boleh ngasih gue merem 5 menit aja. Aduh, pengen merem. Gitu kan? Apa gue bilang? Ketawa juga kok kayaknya isinya slam mau keluar semua gitu. Iya, ketawa merem juga enak gitu. Aduh, panjang ini tawanya. Judul film dokumenterinya Will and Harper. Apa Ann Harper? Will, budak ya lo ya. Lu gak sabaran banget. Gue tuh sabar banget ngadepin lo. Lu tuh. Will. Iya, gue denger. Tadi Harpernya gue denger. Willnya gue gak denger. Sekarang denger. Udah denger. Wir. Tidur, Wir. Will sama Harper. Kesel ya. Will. Oke, so it's Will and Harper. Kayaknya gue pernah tahu deh film itu. Udah banyak kok yang bikin di TikTok. Jadi ini real life story ya. Mengenai persahabatan Will Ferrell. Lo tau kan komedian Will Ferrell? Iya. Will Ferrell itu komedian, kan dia gede di Saturday Night Live sebagai stand up comedian, sebagai gitu. Dia tuh memulai karirnya di televisi sitcom tersebut berbarengan sama ada satu orang nih. Cowok. Oke. They grew up together. Ini jadi aktor, ini jadi scriptwriter. Oh. Yes, ya. Di SNL, Saturday Night Live. Oke. Ya, Terus mereka bujang. Itu karir, kawin, punya anak, ngawinin anak, gitu ya. Tua dong sekarang, umur udah 60-an. Hidup udah berjauhan stage nih. Terus? Tapi masih keep in touch, kan sahabat. Betul. One day, one time. Ini nggak perlu gue takut. Never know. Wah, bukan gitu. Gue nggak perlu takut apa tuh namanya spoiler karena udah banyak di TikTok. Iya. One day, one time. Si naskah ini telepon ke Will. Will. Iya. I need to tell you something. Kenapa? Iya. Ini tuh cerita hidup gue yang udah gue pendem lama. Gue mau lo sekarang mengadres gue sebagai, gue lupa dia namanya siapa ya, Bruce apa ya. Gue mulai sekarang gue minta lo memanggil gue sebagai Harper. Who is Harper? Dia bilang gitu, who is Harper? Email, bukan telepon, email. Oh iya, email. Melalui email.
Oke, dia minta di-address sebagai Harper. Jadi Why? dia mengganti gendernya dia, Wet. Si penulis naskah ini rupanya sepanjang hidupnya memendam cerita dan keinginan untuk menjadi perempuan. Oh iya. Andrew Steele. Terus? Gitu. Now I want you to address me as Harper. Dia bilang Terus? gitu. Terus si Will ini gini, hah? Semenjak kapan? Kok gue nggak tahu kalau lu punya keinginan ini? Karena si scriptwriter ini tuh mas bro banget, Wet. Jadi si Will kan bingung gini, hah? Dia suka nyetir interstate gitu, mabok-mabokan di bar, mas bro banget. Dia mau berubah menjadi perempuan. Udah berubah di usia 60, udah ada dadanya, rambut panjang. Harper. Pakai baju perempuan jadi Harper. Terus? Terus si Will ini gini, oh my god, berarti poinnya ini. Berarti selama ini gue tuh gak terlalu, yang gue pikir gue kenal dekat sahabat gue, I don't know you ya. Terus? Terus dia bilang gini, mau gak kita apa nyetir bareng-bareng, nyetir ke interstate. Baku dapa. Apa? Baku dapa. Kok baku dapa? Iya bertemu. Iya. Terus abis itu nyetir bareng-bareng. Kita ketemu, spend quality time bareng-bareng. I want to get to know you better. Road trip. Berdua. Terus? Nyetir, pindah-pindah kota. Terus? Road trip bareng-bareng. Revisiting tempat-tempat yang dulu mereka biasa kunjungi. Nah, road trip itu didokumentarikan oleh Will Ferrell. Kerjasama sama Netflix. Jadi this documentary is about getting to know your best friend all over again. Oh, question. Kenapa itu tidak bisa kemudian diterapkan dalam hubungan pernikahan? Revisiting, tadi apa istilah lo? Revisiting and get apa? Get to know your friend all over again. Iya, revisiting and get to know your spouse all over again. Gue nggak bilang kalau itu nggak bisa diterapkan pada hubungan pernikahan. Sorry, salah gue. Oke, gue yang salah. Konteksnya gini. Aduh, gue loncat-loncat, tapi nggak apa-apa. Bisa. That's the whole idea. Dari film ini, kan tadi gue bilang gini, dokumenter ini mengajarkan kita untuk meng-upcycle pertemanan kita. Jadi temen itu ternyata sahabat yang lu rasa lu udah kenal deket puluhan tahun, pasti masih ada sisa-sisa kehidupannya dia yang lu nggak tahu. Dan tetap harus di-upcycle semangat pertemanannya. Lo mau semangat upcycle itu kepada pasangan hidup lo, ya bisa juga dong. Iya, benar. Iya, gue lagi mikir itu, maksud gue kayak sebenarnya ceritanya Will and Harper ini sangat bisa juga atau bahkan dibuat sebuah program reguler untuk pasangan-pasangan yang sudah menikah atau pasangan-pasangan yang sudah bersama sekian lama gitu. Tapi kalau gue sama lo, gue gak akan kuat, dah. Hah? Maksudnya road trip gitu lo gak akan kuat? Gue gak kuat pasti. Gak mau kalah. Sebelum lo gak kuat, gue udah gak kuat duluan. Lo baru enggak, gue udah langsung. Gue dulu. Dan dokumenter ini ya, Will and Harper ini dapat banyak penghargaan, Wet. Iya, lo pernah road trip nggak, Dev? Road trip dari mana ke mana ya? Ya Allah. Oke, contoh deh ya. Kalau Jakarta Bandung tuh menurut gue biasa. Jakarta Garut tuh masih biasa. Jakarta Jogja deh. Iya pernah, waktu pandemi. Oh, Jakarta Jogja pernah. How do you like it? Yeah, it's okay. Nggak suka ya lo berarti? Not my kind of trip. Kenapa? Capek di jalan.
Lu nggak menikmati sama sekali nyetir jauh, ngobrol gitu? Ya karena waktu itu pandemi dan nama ponakan, nama keluarga, ya senang-senang aja. Maksudnya kan kita juga we live in a bubble kan pas pandemi. Jadi pas bisa keluar rumah tuh kayaknya senang-senang aja gitu. Oke gitu. Tapi ada momen-momen macet di jalanannya itu loh kalau road trip di Indonesia. Emang waktu pandemi macet? Nggak ada macet sama sekali bukan sih? Anda nggak keluar rumah, Furgoso. Kan saya juga sempat road trip ke Jogja waktu itu. Saya kan waktu itu road tripnya pas Lebaran, Furgoso. Ya pantesan kalau gitu Ya mah. kan anak-anak liburnya pas Lebaran, Furgoso. Furgoso nggak punya anak sih. Ganti deh gue Furgoso. Oke, gue lagi mikir kalau misalnya gue bikin road trip gitu lo mau nggak? Enggak. Nggak mau. Pantat gue tepos. Mobilnya enak. Dari mana ke mana? Jakarta Jogja deh. Jakarta Sensi deh. Kayak Sensi pakai paspor ya buat lo ya. Sensi itu jauh loh. Dari mana? Gue mau ngapain? Road trip kita berdua-duaan doang. Lo tuh ini ya. Nggak, ini bukan ngejudge ya. Gua hanya memastikan dan menanyakan gitu. Nggak eksploratif ya. Apa ini ya, in the spirit of getting to know each other gitu kayak Will and Iya. Harper. Iya. Ya boleh sih, tapi I agree kan kita pasti teman-teman sering dengar ya bahwa if you want to get to know your friends, travel with them. Iya. Itu gue benar setuju. banget. Itu gue setuju banget. Itu benar banget. Banget. Lo akan tahu temen lo orang yang makanya kadang-kadang ya ada beberapa perusahaan tuh yang bikin outingnya itu ke tempat-tempat yang nggak nyaman. Misalnya hiking. Hmm. Karena itu akan ketahuan tuh sifat seseorang ketika dibuat dalam keadaan tidak nyaman. Mm-mm. Keluar semua aslinya. Apa dia menggerutu, apa dia tidak resilient, Mm-mm. daya juangnya, Mm-mm. apa dia mau-maunya sendiri. Mm-mm. Kelihatan semua. Mm-mm. Dan what I love about the documentary Will and Harper ini ya, Iwet, penuturannya tuh sangat jujur gitu. Kayak si Will tuh gini, gue tuh bingung loh untuk menerima lo tuh kan laki. Di Terus? mata gue tuh lu tuh cowok loh, gue masih bingung loh gitu. Terus nanti si Harpernya cerita gitu ya. Si Harpernya tuh sampai gini, gue mau tunjukin lu sesuatu, dia bilang gitu. Dia itu sampai beli rumah di antah berantah Heeh. in the middle of nowhere. Yuk ke situ dikasih. Ngapain lu beli rumah ini? Karena waktu dulu gue beli rumah ini, gue cuma pengen di rumah ini I want to be myself. Jadi Oh di iya, rumah perempuan. dia pakai baju perempuan, pakai rambut perempuan, pakai sepatu perempuan, baru dia ngetik kerja gitu. Oh ya? I need to be myself gitu. Oke. Bertanya ya. Nah, Gue terus tunggu sorry sebelum lupa. Terus si Will tuh bilang gini, well, gue kan temen lu loh gitu. Don't you think that you can be yourself too in front of me? Dia bilang gitu kan. Kalau dunia, lu nggak bisa, lu takut untuk menjadi diri lu kepada dunia, nggak kenapa-napa. Tapi kalau di depan gue kan sahabat lu, Jack gitu. Masa lu nggak bisa jadi diri lu sendiri? Masa sih you don't feel safe enough? Dia bilang gini, well, ternyata the key is karena gue belum menerima diri gue pengennya jadi apa, makanya gue nggak bisa menerima dunia di luar gue. Aduh, It's bagus. not you. Yes, it's not you. It's not the world. It's me. I have not accepted who I am. Makanya dunia jadi salah. Nangis nggak lo? Terus dipeluk sama Willnya. Harper, life is not easy for you. Gitu. Ih, sedih loh. Nangis deh. Lo lagi putar lagu apa sih, Bo, di belakang itu? Masjid, Beb. Ya Allah, lu ya. Lu. Bo, gue mau nanya deh sama lo. Gue takut tapi nanti di band nggak ya ini ya? Nggak lah ya, mudah-mudahan ya. Kalau dia mau berpakaian sebagai perempuan gitu, ya, orientasi seksualnya berarti gimana tuh?
Nah, di situ tidak dibahas mengenai orientasi seksualnya dia. Ah. Tapi ada satu snippetsnya gitu kan, dia pergi berenang. Ada adegan dia berenang gitu. Terus dia Wilnya nanya gitu. Harper, sorry gue mau nanya dong. Iya nanya aja kata dia gitu. Jadi dada lu tuh kapan lu bikinnya sih gitu. Dia bilang gini, ini hal pertama yang gue bikin. Jadi kayaknya udah operandi. Terus dia nanya gitu, bawahnya nanti akan lo operasi juga apa enggak? Terus dia bilang gitu, gue masih mikir-mikir sih mau gue kerjain apa enggak gitu. Soalnya kan di umur segini gue udah nggak sexually aktif ya, dia bilang gitu. Gue kan melakukan ini bukan untuk kegiatan seksual gue, tapi lebih kepada penerimaan diri. Karena gue tuh pengen ketika gue tutup mata, I want to die as the person I want to be. Yes. Oh, Caitlyn Jenner tuh masih suka perempuan ternyata. Iya, kalau itu kayaknya beda cerita deh. Oh, oke. Tapi itu tidak digambarkan banyak di dokumenter Will and Harper karena itu bukan sajian utama dokumenternya. Ngerti. Gue ini out of my curiosity aja gitu. Cuma I think it's a very good story dan menurut gue pesannya bagus banget dengan kalimat terakhir tadi bahwa ternyata gue yang belum bisa menerima diri gue sendiri. Jadi bagaimana dunia luar mau bisa menerima gue kalau gue sendiri belum bisa menerima? Iya. Bagus. Dan truthful banget. Dokumenter itu truthful banget. Kan contohnya kayak si Will kan terkenal banget ya, selebriti Hollywood kan, Will Ferrell. Betul. Dia pergi makan steak gitu sama Harper gitu. Terus dikasih lihat di situ tweet komentar netizen gitu. Ini itu tuh orang pada jahat-jahat loh, Wet. Itu si Will datang sama siapa sih? Dia tahu nggak sih kalau dia makan sama laki-laki itu opa-opa dan pakai baju perempuan apa-apaan sih gitu. Dikasih lihat, terus dia kasih lihat ke Harper gitu. Aduh Harper, I'm so sorry that you need, kalau lu harus baca komentar orang-orang ini. How does that make you feel? Gitu-gitu. Dia bilang gini, it's okay Will gitu. I have been, ini kenapa gue menunda selama ini untuk menjadi diri gue. Now I am ready. Gitu. Jadi dia asli melakukan itu bukan untuk orang lain, tapi buat diri dia. Maksud gue gini ya, berapa banyak sih orang yang bisa ngomong begitu terhadap sesuatu yang lo lakukan dalam hidup. Gue melakukan ini bukan untuk dapat pujian, bukan untuk dapat validasi. I do this for me. Berapa banyak dari kita yang mampu bisa gue suka deh. Ini kayaknya film ini harus ditonton ya menurut gue. Series, ini film kan? It's not series, right? It's a movie, right? Gue kena banget di part tadi bahwa gue merasa bahwa dunia tidak akan bisa menerima gue sebelum gue bisa menerima diri gue sendiri. Ini juga terkait dengan bagaimana kita menerima diri kita sendiri dan komentar di luar sana. Itu tadi yang masalah tweet segala macam itu. Maksud gue ketika dia benar-benar sudah menerima dirinya secara full banget gitu ya. Udah secara penuh dia menerima dirinya dan dia benar-benar mengaccept itu semua. Itu semua komentar di luar jadi nggak ada artinya buat dia. Ih gila, itu tingkat dewa loh menurut gue. Iya, kebayang ya, maksud gue gini. Ini kan orang-orang yang umurnya udah 60 ya, Wet ya. Maksudnya kan perjalanan hidup, pengalaman hidupnya pasti udah panjang ya, Wet. Penerimaan dirinya tuh juga udah berjalan 60 tahun, Jack, gitu. Jadi udah mantep gitu. Iya, itu yang gue bilang gitu bahwa pada akhirnya adalah memang lo harus menerima diri lo sendiri sih. Bagus Seru deh, filmnya bagus. Berapa jam? Sejaman ya. Kapan lo nontonnya? Udah minggu lalu sebenarnya. Karena sebenarnya pertama kali kan gue punya teman Becky yang suka ngirim-ngirimin kalau ada film-film mengenai persahabatan gitu kan, Becky tuh. Nah, dia tuh yang ngirimin, ini nanti bulan September awal akan ada film ini di Netflix, kita harus nonton. Begitu itu muncul, gue langsung kasih tau Becky, udah muncul, kita harus nonton. Ya udah kita nonton, bagus. Ini
Eh, teman-teman jangan kaget, jangan takut, jangan pikir bahwa ini tuh menjustifikasi pilihan hidup tertentu gitu. It's not about that. Try to go deeper. Message-nya itu lebih dalam dari itu. Iya. Ya So, kalau lu tidak setuju ya jangan nonton. ya, sabar. Tenang aja. Will and Harper ya teman-teman. Menurut gue ini sebuah rekomendasi film yang bagus untuk ditonton. Untuk kita belajar soal masalah penerimaan diri gitu. Dan Banyak loh. persahabatan. Dan persahabatan. Banyak dari kita yang hidup di dunia ini kan kemarin Start with Why tuh ya. Banyak yang hidup ternyata nggak tahu why-nya apa. Gelinding aja di muka bumi ini, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu apa yang dia kerjain, nggak tahu dia tuh sebenarnya hidup ke dunia ini buat apa, ya. Itu satu. Ternyata banyak yang kena di situ. Lalu yang kedua, ini pesannya bagus banget loh tentang penerimaan diri. Gimana lo bisa diterima sama dunia kalau lo belum menerima diri lo sendiri gitu. Ya, jadi balik lagi gitu bahwa yuk kita sebagai orang yang cerdas, kita tonton nih tontonan-tontonan yang cerdas kayak begini. Yes. A good reminder juga sih buat diri gue bahwa upcycling teman-teman. Gue tuh kan orangnya juga gue udah deket sama dia udah lama. Gue nggak perlu usaha lah untuk bisa untuk menurture persahabatan ini. Dia kan terima gue apa adanya. Nggak juga, Bo. Teman itu perlu di-upcycle. Benar. Setuju. Iya tuh. Jangan handphone aja yang smart. Kita juga harus jadi orang yang smart ya. Iya. Tapi itu ya, gue bilang bahwa relationship tuh memang it take one to tango gitu. Jadi memang harus dirawat, di-upcycle, dibina. Ya sih. Iya, Bo. Dan gitu ya, apalagi nih buat lu single atau lu punya pasangan, temen itu resep awet muda kita, resep umur panjang itu punya temen. Jadi jangan pernah malas merawat, mengurus, menyisihkan waktu untuk teman-teman lo. Betul sekali. Ini kenapa sih it takes two to tango? Gue salah ngomong. Enggak. Kenapa? Tadi gue ngomongnya apa sih? Bukannya it takes two to tango ya? Gue tadi ngomong apa? It takes two to tango. Apa sih? Ya lu, kuping gue lu iya. It takes one to tango tadi gue. It takes two maksud gue. Oh, it takes two. Di kuping gue tuh loh. Gue juga di mulut gue tuh sama di kepala gue. Oh ya, kita tuh makanya saling melengkapi. Jangan-jangan berarti selama ini lu tuh selalu berbuat salah dan ngomong salah, tapi di kuping gue nyampainya bener. Wah, hancur nih. Kenapa harus gue yang berbuat salah? Kenapa nggak sekali-kali lu juga? Lu salah, gue iya aja. Why? Ya karena kalau gue berbuat salah mah emang udah wayahnya. Diskriminasi. Nah tadi gue mau nanya, itu wir. Orang-orang pada bercanda, wir, digoyang wir. Iya wir, itu apa? Singkatan dari apa? Jawir. Gue nggak tahu. Lu tuh suka nanya-nanya gini ya, serta merta gitu. Ntar kalau misal ternyata itu kasar lagi, kita kena ban lagi nanti. Kenapa? Semua orang komentarnya gini kemarin, naif sekali Dave itu ya. Gue gini, iya. Aku tuh penasaran orangnya, tuwir. Sebentar. Bo, wir itu tuwir, mundur wir. Oh gitu. Itu wir itu, oh astaga no, Iwet. Wir itu singkatan dari warga Indonesia Raya. Wir. Oh gitu. Bukan oh my god, so cute. Wir itu warga Indonesia Raya, Wet. Ya udah. Plus 62, wir, mundur wir gitu. Bukan tuwir ya. Bukan, lucu kan berarti. Now we know.
Jangan lupa ya Wir, hari ini hari batik. Jadi kalau bisa keluar rumah pergi ke kantor, pergi kongko pakai baju batik ya Wir. Akan ada pameran batik di kota Casablanca Oh, mulai hari ini sampai weekend, di mana di situ juga akan ditunjukkan batik imersif. batik imersif teh naon? Nah, lo datang aja ke kota Casablanca. Lo kan seneng ke kota Casablanca tuh. Iya Wir. Weekend berarti ke sana ya, Wir. Lo Pas. gereja ya, sambil lo lihat ada pameran juga itu ini buatannya Yayasan Batik Indonesia YBI. Dalam Oh. rangka Hari Batik Nasional, mereka kan memang suka bikin pameran. Oh. Nah, terus kemudian mereka akan membuat kayak ada instalasi gitu dengan imersif batik apalah-apalah. Nah, Oh. karena mereka Yayasan Batik ini juga membina pembatik-pembatik dari seluruh Indonesia, nanti juga akan dibawa pengrajin-pengrajin itu. Jadi lo bisa belanja juga di sana. Oh, serundeng banget, Wir. Pembukaannya hari ini nih jam 10 pagi. Hmm. Mau datang loh? Hari ini gue nggak bisa, Wir. Emang lo mau ke sana? Iya, insya Allah. Ini kalau misalnya gue kuat nih, gue berangkat nih. Hmm. Lu flu, Wir. Jangan nularin warga, Wir. Bener juga, Wir. Lu jangan jadi spreading jam. Spreading jam. Bukannya hidden gem ya, Jam. spreading jam. Benar. Jadi datang ya kota Casablanca dari tanggal 2 ini sampai tanggal 6 Oktober. Okay. So, enjoy the rest of your day, friends. Kita ngobrol lagi besok. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari Rabunya. I miss my account.